Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nando Dipaskoro, NIM D1A019-058. Di sini akan menjelaskan materi tentang ukuran pemusatan. Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas tentang kumpulan data mengenai suatu hal pada sampel atau populasi, selain biasanya data disajikan dalam tabel atau dalam diagram, biasanya diperlukan ukuran-ukuran yang merupakan wakil dari perkumpulan data tersebut. Ukuran pemusatan data yang pertama yaitu kita bahas adalah rata-rata. Rata-rata, rataan, nilai tengah atau dalam bahasa Inggris mean atau average. Untuk menghitung data tidak berkelompok itu dengan menggunakan rumus seperti ini: sigma y/i per n. Sigma y/i yaitu jumlah keseluruhan data dibagi dengan n, yaitu banyaknya data. Contohnya bisa dilihat dari data-data berikut. Dari semua data ini dijumlahkan semuanya dan kemudian dibagi dengan jumlah data, dan hasilnya adalah ini. Untuk data berkelompok, rumusnya lebih kompleks, yaitu dengan menggunakan yang dinamakan FYI, yaitu FI merupakan frekuensi kumulatif dari kelas dikalikan dengan YI yang merupakan nilai tengah dari ini kelas, dari nilai kelasnya. Bisa dilihat 35,5 ini dihasilkan dari 31 tambah 40 per 2, dan ini hasilnya. Nah, terus dikalikan dengan 1, ini akan mendapatkan FYI. Berikut juga yang ada di bawahnya, 45,5 dari hasil ini, kemudian dikalikan ini akan hasil ini, dan seterusnya. Dan ditemukan jumlah keseluruhan yaitu 6130, dan selanjutnya kita kursikan kembali, dan ini rataan dari data berkelompok tadi. Ya, selanjutnya yaitu modus. Untuk menyatakan fenomena yang banyak terjadi atau paling banyak terdapat, itu digunakan ukuran yang dinamakan modus atau bisa disingkat dengan MO. Untuk mencari modus dari data tidak berkelompok itu mudah saja, itu dengan mencari data yang memiliki frekuensi paling banyak. Sebagai contohnya itu seperti data di bawah ini. Modusnya adalah 10 dan yang kedua 14. Dan juga tidak semua kumpulan data pasti memiliki modus. Untuk mencari modus dari data berkelompok menggunakan rumus seperti ini. Batas bawah ditambah dengan delta 1 per delta 1 tambah delta 2 kurung tutup dikali dengan interval. Contohnya bisa dilihat. Delta 1 merupakan operasi dari frekuensi terbanyak dikurangi frekuensi sebelumnya, dan untuk delta 2 frekuensi terbanyak dikurangi dengan frekuensi setelahnya, dan untuk interval adalah interval bisa dilihat. Dan jika kita masukkan rumusnya ke dalam, akan menjadi seperti ini. Dari modusnya, modus kelas yaitu
dari frekuensi terbanyak 71 ditambah dengan 10 yang merupakan delta 1 per delta 1 ditambah delta 2 yang tadi 10 ditambah delta 2 tadi 5 dan dikalikan 10 dan hasilnya adalah ini. Kemudian selanjutnya ada median. Pengertian median sendiri merupakan nilai sentral dari distribusi frekuensi. Secara teoritis, median membagi data hasil pengamatan menjadi dua bagian yang sama banyaknya. Untuk mencari median data tidak berkelompok, untuk sampel berukuran ganjil, data disusun terlebih dahulu menurut urutan nilai, maka untuk nilai mediannya itu sama dengan data yang terletak di tengah data yang sudah diurutkan tadi. Untuk sampel berukuran genap, setelah data disusun menurut urutan nilai, maka nilai median itu sama dengan rata-rata hitung dua data tengah. Jika dirumuskan itu seperti ini, median sama dengan N plus 1 bagi 2. Untuk contohnya itu seperti ini. Untuk data berukuran ganjil itu kita dapat 165 tambah 167 dibagi 2 dan hasilnya adalah nilai mediannya adalah 166. Untuk mencari median data berkelompok itu dengan menggunakan rumus yang lebih kompleks yang seperti ini. Itu dengan batas bawah ditambah dengan kurung buka, yaitu posisi median dikurangi jumlah semua frekuensi di bawah kelas median dibagi frekuensi kelas median kurung tutup dikali interval. Untuk contohnya seperti ini, itu ada frekuensi kumulatif merupakan jumlah data nilai yang ada di sini. Dan langsung saja untuk posisi median untuk F1 80 plus 1 bagi 2 dan untuk posisinya yaitu 40,5 dari keseluruhan ditambah 1 dibagi 2 menggunakan rumus yang tadi seperti ini. Kita sudah temukan posisi mediannya yaitu 40,5 terletak pada kelas 71 sampai 80 di sini. Maka ini yang disebut sebagai kelas median. Untuk batas bawahnya adalah 71 dan sigma FI-nya itu dengan mengambil frekuensi di atas kelas mediannya, yaitu ini. Dan temukan hasil 23 untuk frekuensi median yaitu 25 didapatkan dari ini dan intervalnya 10. Jika nilai tadi dimasukkan akan jadi seperti ini 71 dan ini tadi posisi median dan ini frekuensi sebelum kelas median dan ini frekuensi kelas median dan interval hasilnya seperti ini. Lanjut lagi, yaitu ada kuartil. Jika sekumpulan data dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak setelah data disusun menurut urutan nilainya, maka bilangan pembagi tersebut disebut kuartil. Untuk mencari kuartil data tidak berkelompok itu dengan menggunakan rumus seperti ini. KI sama dengan I kurung buka N plus 1 kurung tutup bagi 4. Perlu diingat, rumus ini bukan nilai mutlak dari kuartil, tapi merupakan untuk menentukan posisi di mana nilai kuartil tersebut berada.
Contohnya itu misalnya nilai kuartil K1 dari data ini kita masukkan, terdapat 10 data dan kita langsung operasikan untuk K1 per 4, kita temukan 2,76. Nilai 2,76 ini berada di antara angka 2 sampai 3. Jadi kita ambil data kedua dan ketiga, yaitu ini. Lalu kita masukkan ke dalam sini menjadi 57 kurangi 56. Dan kita ambil nilai desimal ini 0,75. Kita operasikan, kita ambil dari data kedua tadi, ditambahkan untuk data sebelum tadi menjadi 56,75. Untuk kuartil kedua juga sama seperti tadi, sampai kuartil ketiga. Untuk mencari data per kelompok yaitu dengan menggunakan rumus seperti ini. Batas bawah ditambah kurawal buka posisi kuartil dikurangi jumlah semua frekuensi di bawah kelas kuartil dibagi F kuartil kurung kurawal tutup kali interval. Rumus ini hampir sama dengan median, tapi kalau ini merupakan 4 bagian. Kalau untuk median itu nilai tengahnya atau mungkin per 2-nya. Jadi mungkin hampir sama caranya seperti kita mencari median, hanya saja yang membedakan itu kita menentukan posisi kuartilnya saja. Dan lanjut lagi, ada desil dan persentil. Untuk kedua ukuran pemusatan data ini hampir sama dengan kuartil, hanya saja yang membedakan itu pernya. Kalau kuartil menggunakan per 4, kalau desil menggunakan per 10, dan persentil menggunakan 100. Untuk rumusnya untuk desil data tidak berkelompok juga sepertinya hampir sama, hanya saja yang membedakan ini 10, dan juga data berkelompoknya juga hampir sama. Yang membedakan cuma mencari posisi desil tersebut. Baik, demikian juga persentil. Yang membedakan hanya pernya saja, yaitu per 100 untuk data tidak berkelompok maupun data berkelompok. Jadi seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam penyampaian. Mungkin cuma itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.